Ditinggal pemiliknya berlibur, 4 rumah di Kalideres, Jakarta Barat hangus terbakar. Ruang instalasi gawat darurat penuh pasien COVID-19, RSUD Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menutup dan menolak pasien. Iran dan Irak peringati setahun terbunuhnya Panglima Pasukan Quds, Jenderal Qasim Sulaimani. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, ditinggal pemiliknya berlibur, 4 rumah di Kalideres, Jakarta Barat hangus terbakar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api melalap sebuah rumah makan di Kalideres, Jakarta Barat Minggu pagi. Api juga merembet dan membakar 4 rumah warga yang ada di sekitarnya. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran sudah kita bisa selesaikan, perabatan pun sudah kita backup. Jadi juga sekarang tinggal penuntasan aja udah padam gitu ya. Objek apa yang terbakar? Yang terbakar awalnya dari warteg Pak. Warteg, kebetulan pemiliknya nggak ada lagi berlibur, jadi kita juga belum bisa minta keterangan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik di salah satu rumah makan yang ditinggal pemiliknya berlibur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rusak parah diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. 6 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Usai dilanda angin puting beliung pada Sabtu sore kemarin, warga Desa Salangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai membersihkan dan memperbaiki sisa-sisa kerusakan. Data sementara, ada 278 rumah yang terdampak angin puting beliung ini. Bahkan 10% diantaranya kondisinya rata dengan tanah. Selain kerusakan bangunan, puting beliung juga mengakibatkan 6 orang terluka. Dan ada juga korban luka ringan dan sedang. Sementara terdata jumlah 6 orang. Itu kenapa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Itu kenapa, Pak? Tertimpa atau gimana? Itu karena tertimpa genteng, rata-ratanya ada yang kerobohan bangunan juga, seperti tembok yang rapuh. Saat ini, petugas BPBD bersama TNI dan Polri serta PLN tengah memperbaiki instalasi listrik untuk mempermudah proses inventarisasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan judi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Polisi sampai mengeluarkan tembakan peringatan karena peserta judi tak mau menyerahkan diri. Jajaran Polsek Indihiyang terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek lokasi judi adu kemiri di Pungur Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski demikian, para peserta judi ini tidak menghiraukannya dan terus melarikan diri. Polisi pun mengamankan sejumlah orang dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat judi dan 9 motor. Ada sekitar 3 orang, namun ternyata setelah dari hasil pemeriksaan, dia statusnya sebagai penonton. Kemudian kita berikan pembinaan dan kita data orangnya. Setelah itu kita persilahkan yang bersangkutan untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Para penonton judi dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Indihiyang. Penggerebekan ini dilakukan usai adanya laporan masyarakat yang resah dengan perjudian ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Ponorogo, Jawa Timur diciduk polisi karena mencuri uang di tempat kerjanya. Dan diketahui pelaku telah melakukan aksinya sebanyak lebih dari 30 kali.
Seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta digelandang aparat Polsek Ponorogo setelah kedapatan mencuri uang di rental video game tempat ia bekerja. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku baru bekerja 3 bulan, namun dipecat. Sebelum dipecat, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja untuk mencuri. Setelah berpuluh kali beraksi, pelaku akhirnya kepergok korbannya sendiri. 30 apa itu? 30 kali di tempat yang sama. Pertama, minggu buat niat hati buat kuliah, bayar kuliah. Tapi biar nggak sering kepake, tak beliin HP dulu. Gitu. Berarti belum sempat bayar kuliah? Belum. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan kunci yang digandakan serta uang hasil curian terakhir. Jadi beberapa bulan dia dicurigai sama bosnya mau dikeluarkan. Jadi kesempatan dia untuk menggandakan, jadi sudah ada niat nanti kalau keluar dia mau mencuri seperti itu. Dan niatnya itu akhirnya juga dilaksanakan. 7 bulan terakhir ini dia melakukan aksi sekitar 30-40 kali dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria dikeroyok warga setelah tertangkap mengambil dompet pemilik warung makan di Jalan Rumah Sakit Sukamto, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga dan mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan polisi untuk membubarkan warga yang terus merangsek menghakimi pelaku. Pelaku tertangkap basah tengah beraksi menggasak dompet pemilik warung makan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dompet aja Bu yang hilang Bu? Ya dompet identitas semua anak saya kita apa dokumen penting lah. Langganan makan. Halo. Pelaku pun akhirnya berhasil digelandang ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur karena membuat keributan di sebuah kafe di Belawan, Medan, Sumatera Utara. 3 pemuda mengeroyok dan menikam seorang purnawirawan TNI hingga tewas. Ketiga pelaku kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Suasana duka menyelimuti rumah duka Napitulu 62 tahun di Jalan Jaring Udang 1 lingkungan 28, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Napitulu purnawirawan TNI tewas ditikam 3 pemuda di sebuah kafe di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Minggu dini hari. Korban tewas dengan 2 luka tusukan di bagian dada setelah bertengkar dengan 3 orang pemuda. Diduga akibat para pelaku tidak senang ketika diperingatkan untuk tidak membuat keributan dan sering tidak bayar setelah minum. Aksi peningkapan berujung tewasnya korban diduga telah direncanakan karena korban dijemput dari rumah oleh pelaku. Dia jumpa sama si pelaku ini, di situ mungkin orang itu cocok. Di situ si pelaku ini melakukan penindakan penikaman lah gitu. Dan setelah dia ditikam, ini par saya masih sempat kembali ke tempat duduknya. Cuman sudah luka karena pakai jaket dia nggak terasa nampak darahnya. Karena hari itu pas kejadian, sebelum dia kejadian, dia dijemput sama kawannya dari sini naik mobil dia, karena keretanya ditinggal di sini. Nah, jadi mereka ke sana naik mobil Pak. Suami saya sudah meninggal. Kalau meninggalnya karena apa Bu? Persoalannya Bu? Tahu. Rencananya jenazah akan dibawa ke kawasan Lubuk Pakam untuk disemayamkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan tengah memburu pelaku penikaman yang identitas dan keberadaannya telah diketahui petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 10 orang pengeroyok anggota TNI di Lejang Lebong, Bengkulu.
Akibat dikeroyok satu orang anggota TNI tewas, sementara satu orang lagi kritis. Polisi menangkap 10 orang pengeroyok 2 anggota TNI di Rejang Lebong, Bengkulu. Menurut Kapolres Rejang Lebong, Bengkulu, kejadian dilatar belakangi salah paham antara pelaku dengan anggota TNI yang berpakaian sipil di lapangan Setia Negara Curup, sehingga pemuda menikam anggota TNI dengan senjata tajam. Keributan antara pemuda, terus sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pemuda baru remaja kesalahan pahaman aja, hanya salah bicara aja. Anggota lagi penjagaan itu Bang ya? Saat itu kita sedang melakukan patroli pengamanan tahun baru. Kita mendapati pemuda ada yang luka. Karena ada yang luka, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Kini ke-10 pelaku telah diamankan di Mapolda Bengkulu. 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih sebagai saksi. Akibat pengeroyokan satu anggota TNI dari Yonif 144 Jayayuda Curup, Prada Yopan Setiandi meninggal dunia dan rekannya Pratu Agus Salim mengalami luka serius. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka pada hari ini. Giselle Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Gisela Anastasia atau Giselle dan Michael Yukinobu De Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Giselle akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle dan teman prianya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Meski Komnas Perempuan menyebut Giselle adalah korban, namun polisi menilai Giselle melakukan kelalaian sehingga video seksnya tersebar ke publik. Dibaca di pasal 4 membuat, saya sudah sampaikan kemarin, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya. Coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat, jadi untuk umum. Sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ini ya, ada yang bilang rusak, ada handphone satu dibilang hilang. Ya, kemudian pada saat itu saudari GA juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudara MYD. MYD sempat, pengakuan dia sempat seminggu, setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wisatawan di Pantai Lok, Ketapang, Aceh terluka usai tertimpa reruntuhan tebing. Evakuasi korban dilakukan melalui jalur laut karena ekstrimnya jalur darat. Tim SAR Banda Aceh terpaksa mengambil jalur laut untuk menyelamatkan seorang wisatawan yang tertimpa reruntuhan tebing di Pantai Lok, Ketapang, Aceh. Jalur laut dipilih lantaran kondisi jalur darat yang ekstrim. Korban Ari Akmal, 22 tahun, mengalami luka di kepala dan dislokasi tulang kaki kanan. Kami menerjunkan satu tim rescue yang dilengkapi dengan 1 unit shredder, peralatan air lainnya, dan peralatan medis untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban tersebut. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Tidak kuat menanjak, sebuah mobil di Banyumas, Jawa Tengah terperosok. Tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan. Sebuah mobil terguling dan terperosok di pinggir jalan Desa Kedung Randu, Banyumas, Jawa Tengah.
Diduga mobil tak kuat melintas di jalan yang menanjak dan menikung. Mobil ini awalnya melaju dari Cilacap menuju Purbalingga sebelum akhirnya terperosok. Direm kok malah mundurnya nggak mundur ke sini, malah ke sini. Jadi dari tanjakan sana mundur itu udah anakku. Ya, lo kok jadi menggok ini. Jadi kecemplung mengono, lo ketemerin. Dia bilang kayak gitu, lo kok malah ke kanan. Aku bilang gitu, tadi jerit-jerit. Tidak ada korban jiwa, namun penumpang dan sopir mengalami trauma dan luka ringan. Jalanan sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Diduga sopir hilang kendali saat akan menyalip pengendara sepeda motor. Batas tembus ke bagian kabin mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan dari rekaman video milik warga terlihat sebuah minibus dengan nomor polisi B2990SID mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi saat pengendara minibus tengah melintas dari arah Selipi menuju Pancoran. Pengemudi diduga hilang kendali saat akan menyalip kendaraan lain hingga menabrak pembatas jalan layang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan mengalami kerusakan berat di bagian depan dikarenakan besi pembatas jalan yang merangsek masuk ke dalam mobil. Ya, pemirsa, merasa jenazah kerabat diterlantarkan rumah sakit, keluarga pasien COVID-19 mengamuk. Informasinya akan hadir sesaat lagi.